Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifah Nisa. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang blok diagram, yaitu salah satu bentuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara komponen utama dalam sebuah sistem. Nah, kita juga akan melihat nih contoh penerapan langsung pada alat pendeteksi sampah menggunakan metode CNN. Nah, kita akan langsung balik ke pengertian dari blok diagram dulu ya. Nah, blok diagram ini adalah diagram yang akan menampilkan sistem dalam bentuk blok-blok seperti namanya ya. Tapi blok-blok fungsional, di mana blok ini mempresentasikan komponen atau proses utama dan garis penghubung antar blok yang menunjukkan aliran data atau sinyal antar komponen. Nah, tujuan dari blok diagram ini ialah untuk memberikan gambaran umum kepada sistem secara sederhana agar kita bisa memahami nih bagaimana setiap bagian saling berinteraksi tanpa perlu melihat detail teknisnya. Berikutnya ialah beberapa simbol dalam blok diagram. Yang pertama ialah kotak, yang seperti namanya ialah blok, digunakan untuk mewakili suatu proses atau komponen. Yang kedua adalah panah yang menunjukkan arah aliran data atau sinyal antar blok. Lalu label teks digunakan untuk menjelaskan fungsi dari setiap blok. Simbol-simbol ini membantu agar alur sistem bisa lebih berjalan dengan ralat agar bisa dibaca lebih cepat dan juga jelas. Nah, contoh blok diagram yang akan kita kaitkan kepada alat pendeteksi sampah berbasis CNN ini ialah berikut akan saya jelaskan. Penjelasannya ialah input atau sensor kamera. Sistem ini dimulai dari kamera yang mengambil gambar lingkungan dan yang mengandung sampah. Gambar ini menjadi data input untuk sistem. Nah, lalu kita akan lanjut ke processing unit. Gambar yang tadi diambil itu akan melalui tahap prapemrosesan seperti mengubah ukuran, meningkatkan kontras, menghilangkan noise, dan juga itu terjadi agar lebih siap diproses oleh CNN. Nah, selanjutnya ke CNN model. Setelah pre-processing tadi, gambar dikirim ke model CNN yang berfungsi untuk menganalisis dan juga mengenali jenis sampah, apakah itu plastik, logam, kaca, organik ataupun anorganik. Nah, CNN ini akan menghasilkan output klasifikasi berupa jenis sampah dan juga tingkat akurasinya. Yang terakhir, ralat. Yang keempat, itu decision unit. Nah, hasil dari CNN ini kemudian dikirim ke blok keputusan yang akan menentukan tindakan berikutnya, misalnya penyimpanan data, hasil deteksi, atau memberikan peringatan ke petugas. Lalu ada database. Database itu semua hasilnya yang tadi dari pendeteksian tadi akan disimpan ke dalam database, termasuk waktu, lokasi, jenis sampah, dan juga hasil klasifikasi. Yang keenam atau yang terakhir adalah display atau dashboard yang memonitoring blok terakhir. Itu adalah si dashboard tadi. Nah, di mana petugas dapat melihat laporan hasil deteksi secara real time, lengkap dengan grafik, foto, dan juga status klasifikasi. Nah, alur kerja tadi secara keseluruhan ialah kamera, pre-processing, CNN model, decision unit, database, yang terakhir ialah dashboard. Nah, setiap blok bekerja secara berurutan dan saling terhubung untuk membentuk sistem pendeteksi sampah yang cerdas dan juga otomatis. Nah, fungsi dari blok diagram yang kita gunakan tadi, ini beberapa fungsi pentingnya, yaitu mempermudah perancangan sistem dengan menampilkan hubungan antar komponen. Yang kedua, menjadi panduan awal sebelum pembuatan DFD, UML, atau juga IRD. Nah, dan membantu membantu tim untuk mengatur proses utama tanpa harus membaca kode atau algoritma secara mendetail. Jadi itulah kenapa blok diagram ini lengkap dengan simbol dan juga contoh penerapannya pada alat pendeteksi sampah tadi. Saya menjelaskannya agak terbata-bata. Terima kasih.